Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Balik lagi sama aku Muhammad Anugrah di konten jam segini sendiri. Nah, gimana kabar kalian semuanya yang ada di sana? Baik-baik aja kan? Ya, semoga kalian semua di sana baik-baik aja ya. Kita udah memasuki episode kedua ya di konten jam segini sendirian. Nah, di kesempatan kali ini mungkin masih sama. Aku pengen berbagi gitu, sharing-sharing tentang topik yang nggak barusan aja sih, kayak sempat terbesit di pikiranku gitu, terutama tentang komunikasi sosial ya, dan semoga juga topik ini menarik juga buat kalian gitu ya. Aku di sini sebagai Gen Z, yang mana itu kalau nggak salah kelahiran 1996 ke bawah gitu, terus tahun 2000-an juga. Itu kan lahir di mana teknologi itu udah mulai ada dan menuju lebih modern gitu teknologi yang ada. Nah, salah satu teknologi yang populer digunakan terutama untuk para Gen Z ini adalah sosial media ya. Sosial media di mana tempat orang-orang pada berbagi informasi gitu, sekedar informasi pribadinya atau mungkin kabar-kabar yang ternyata cukup penting gitu. Nah, sosial media sendiri kan banyak banget ya ragamnya tuh, kayak ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan lain-lain gitu. Dan juga setiap media sosial punya karakteristik penggunanya sendiri gitu. Seperti Facebook yang dianggap kayak udah kuno banget tuh, yang biasanya yang main Facebook udah tinggal orang tua aja. Atau mungkin Instagram gitu, yang dikenal sebagai sosial media yang dimana tempat untuk flexing gitu. Mungkin juga karena pengaruh dari format media sosialnya yang dominan ke upload video atau foto gitu. Nah, salah satu yang aku pikir menarik tuh sosial media Twitter gitu, dimana Twitter ini dianggap sebagai sosial media yang tempat orang-orang bertengkar, dikit-dikit bertengkar, beda pendapat sedikit tuh pasti ada pertikaian gitu. Nah, tapi yang perlu kita tahu, di Twitter sendiri kan format sosial media itu bentuknya kata-kata gitu, tulisan gitu. Tapi beda dari mungkin Facebook atau blog mungkin seperti itu tuh, kata-kata yang bisa ditulis dalam sekali mengunggah gitu cuma dibatasi gitu. Kalau nggak salah 250 karakter. Nah, itu mungkin yang bikin unik ya. Terus di Twitter juga kayak orang-orang tuh dikenal penggunanya tuh reaktif gitu sama isu-isu terkini gitu. Banyak, kalau kita mau tahu nih update isu-isu terkini, misalnya tentang disahkannya KUHP, mungkin kemarin sempat ada berita penganiayaan mahasiswa terduga pelaku pelecehan seksual gitu di salah satu kampus gitu juga. Itu kalau di Twitter beritanya update banget gitu. Nah, di Twitter juga dikenal ada istilah kayak thread gitu atau utas gitu. Nah, ini utas nih yang aku tangkap ya, karena dari keterbatasan penulisan di Twitter gitu yang cuma 250 karakter setiap uploadnya, maka orang yang pengen buat tulisan yang cukup panjang itu mereka membalas tweet yang sebelumnya mereka unggah tuh sampai jadinya panjang banget kayak gitu. Itu yang disebut thread atau utas. Nah, thread atau utas ini beberapa ada yang jadi sangat populer gitu, ramai diperbincangkan juga, banyak reply dari orang lain gitu, banyak dibagikan atau istilah di Twitternya di retweet gitu, atau mungkin di love gitu ya, disukai gitu. Mungkin dalam sejarah perkembangan sosial media Twitter ya di Indonesia gitu, ada beberapa mungkin seperti thread gitu,
yang cukup populer di kalangan pengguna Twitter. Salah satunya mungkin ada kalian yang pernah baca juga, itu pernah dengar juga, itu KKN di Desa Penari gitu. Nah, KKN di Desa Penari sendiri itu mungkin secara garis besarnya itu menceritakan tentang dimana thread atau utas yang menceritakan tentang cerita horor kelompok KKN ya di desa tempat mereka KKN gitu ya, dengan berbagai macam permasalahan, intrik dan sebagainya gitu antara mereka mahasiswa yang lagi KKN sama penduduk lokal di sana. Twitter utas tentang KKN Desa Penari ini cukup populer gitu, terutama bagi orang-orang di Indonesia ya, dimana suka cerita horor gitu. Sampai-sampai saking populernya thread KKN di Desa Penari, thread ini dibuatkan film gitu, sampai dibuat filmnya gitu, KKN dengan judul yang sama, KKN di Desa Penari gitu. Dan yang cukup mengejutkannya juga, film KKN di Desa Penari ini menjadi film dengan jumlah penonton terbanyak ya di Indonesia sekarang ini, mengalahkan film Warkop Reborn gitu dengan berapa juta penonton gitu. Ya, hal ini berarti menunjukkan bahwa kekuatan masa pengguna Twitter ini cukup masif gitu, sampai thread sekedar cerita horor gitu, entah kebenarannya, entah itu benar atau enggak gitu, entah itu benar atau tidak ceritanya, tapi jadi populer dan sampai dibuat sebuah film gitu. Nah, ini kan menunjukkan bagaimana kekuatan massa di pengguna Twitter tuh sangat masif gitu. Nah, mungkin selain thread tentang KKN di Desa Penari juga sempat populer ini ya, tagar gitu atau hashtag mungkin beberapa tahun yang lalu, sekitar 2019 mungkin ya, kalau tidak salah, tentang Justice for Audrey gitu. Mungkin kalian, teman-teman sekalian, ada yang sempat ngikutin juga gitu ya, dimana si Audrey ini adalah terduga korban penganiayaan gitu oleh sejumlah siswa SMA. Nah, sedangkan si Audrey ini posisinya saat kejadian tersebut tuh masih ada di bangku SMP gitu, sekolah menengah pertama. Ya, dan Audrey itu ya sempat memberikan pernyataan bahwa mendapat penganiayaan di berbagai tempat di tubuhnya gitu, mungkin sampai kepalanya pinjol atau mungkin daerah kemaluannya gitu, sempat dianiaya juga gitu. Nah, fenomena ini mengundang banyak simpati gitu, yang mana tagar Justice for Audrey itu nggak cuma dari orang-orang biasa aja, tapi juga kayak pesor-pesor di negeri ini juga ikut bersimpati gitu, ikut mengecam terduga pelaku dan juga menawarkan bantuan gitu pada Audrey untuk mungkin memberikan bantuan hukum atau yang lainnya. Bahkan sampai para netizen juga sempat membuatkan petisi gitu, Justice for Audrey, untuk kasus ini segera diusut gitu, untuk dimintai pertanggungjawabannya gitu sama pelaku. Tapi ternyata pada faktanya kasus tersebut tuh nggak cuma semata-mata penganiayaan gitu, lebih tepatnya adalah kayak pertikaian gitu antara dua remaja gitu, karena diawali dengan saling ejek gitu di media sosial antara Audrey dan pelaku gitu. Pelakunya terdiri dari beberapa orang, kalau nggak salah ada 3 orang gitu, saling ejek di media sosial sampai diajak ketemuan, dan kayak lebih tepatnya ini ya, bertikai gitu, berantem gitu, bukan penganiayaan pada satu pihak saja gitu. Karena setelah dilakukan visum gitu pada Audrey itu nggak terbukti gitu adanya penganiayaan yang sangat-sangat mengerikan yang disampaikan gitu. Nah, dan juga
Ya, dan lebih parahnya lagi, jadi yang terduga pelaku penganiayaan ini, beberapa remaja SMA ini jadi bahan-bahan bulian gitu di media sosial gitu. Data pribadi mereka didoxing gitu, foto mereka diolok-olok, ya kelakuan mereka diolok-olok dan sebagainya gitu. Padahal ternyata pada faktanya nggak seperti yang tersiar di mana-mana gitu, bahwa bukan sebuah penganiayaan semata, tapi kayak pertikaian remaja gitu lebih tepatnya. Nah kan karena berita itu terlanjur naik tuh media sosial, jadi kayak ya menimbulkan banyak pro kontra gitu ya. Wah, ternyata berita yang digaung-gaungkan selama ini itu sebetulnya hoax gitu, bukan berita yang benar gitu. Ya, dari masalah Justice for Audrey tersebut ya kita bisa mengambil ini ya, hikmah juga gitu, bagaimana berita atau informasi yang kita terima tuh jangan mentah-mentah kita telan dan kita anggap itu benar terus kita sebarkan seperti itu. Nah, dan juga pada akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bagaimana media sosial Twitter ini bisa menggerakkan massa yang sangat masif gitu. Mulai dari tadi sebuah tulisan di Twitter bisa menjadi sebuah film gitu, diangkat dari film dan mendapat penonton terbanyak gitu di Indonesia pada saat ini gitu. Dan juga tadi tentang kasus Justice for Audrey itu yang ternyata sebuah berita hoax gitu ya. Jadi sebuah berita hoax tapi sudah bisa menggerakkan massa yang banyak gitu, dengan membuat petisi, mungkin dengan para influencer yang memberikan pendapatnya gitu, jadi ramai ternyata hanya sekedar berita hoax gitu, seperti itu. Nah, dan kita bisa jadi dan aku juga jadi terpikir kembali gitu, bahwa dengan kekuatan media sosial yang bisa menggerakkan massa yang besar ini tuh ya harusnya bisa kita pakai gitu, bisa kita manfaatin buat melakukan hal-hal yang untuk kebaikan, misalnya untuk seperti kemarin Pray for Cianjur gitu, habis ada gempa di Cianjur, kita bisa menggerakkan massa untuk memberikan bantuan. Nah, penyebaran informasinya bisa melalui media sosial gitu, salah satunya Twitter gitu, jadi bisa menyebarkan beritanya lebih cepat gitu, lebih masif juga, dan orang-orang bisa mendapatkan berita juga yang aktual gitu, yang benar juga, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari aku ya di konten jam segini sendiri. Nah, dan sama seperti episode pertama, aku buat konten ini untuk memenuhi tugas untuk kali ini, yaitu tugas UAS di mata kuliah komunikasi sosial yang diampu oleh Ibu Himalisa. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.